Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi dengan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2 semester genap. Subtema yang akan kita pelajari yaitu pelajaran ke-9 dengan materi Al-Qudus dan As-Salam. Ya. Mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar dan memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan tertib, berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, ya. Subtemanya adalah Al-Qudus dan As-Salam. Nah, Asmaul Husna itu apa? Sudah tahukah anak-anak? Ya, mari kita pelajari bersama-sama apa sih Asmaul Husna itu? Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan mulia. Ya. Asmaul Husna berjumlah 99. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik, semuanya berjumlah 99. Ya. Nah, Asmaul Husna kita ketahui untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, bahwa Allah adalah zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Jadi Asmaul Husna ini kita pelajari untuk mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang tidak memiliki kekurangan. Allah adalah zat yang sempurna, ya. Nah, sebagaimana Asmaul Husna sudah dijelaskan dalam kitab suci kita, yaitu apa namanya? Yaitu kitab Al-Qur'an, ya. Asmaul Husna yang berjumlah 99 sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita semua untuk umat Islam, ya. Nah, yang pertama adalah yakin Allah itu maha suci. Ya. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha suci. Ya. Allah sangat suka kepada orang yang menyucikan diri. Ya. Jadi kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, makhluk yang diberi akal pikiran oleh Allah, harus bisa menggunakan pikirannya untuk apa? Di antaranya adalah manusia harus bisa untuk menyucikan diri. Ya, ya. Menyucikan diri ini berarti adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Hati ini kita hindarkan dari sifat-sifat tercela, perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik, itu kita hindari. Ya. Andai kata itu pernah kita lakukan, baik secara tidak sengaja maupun tidak sengaja, apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan hati kita. Ya. Dengan cara bagaimana kalau perkataan kita tidak baik atau perilaku kita tidak baik terhadap orang lain, maka kita harus meminta maaf. Apabila hati kita itu kotor karena mungkin melakukan kesalahan terhadap Allah, maka kita mengucapkan istighfar. Nah, itu cara menyucikan hati dari sifat-sifat tercela. Nah,
membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Nah, kalau tadi yang pertama adalah membersihkan hati sebagai rohani kita. Nah, sekarang kita harus juga bisa membersihkan diri yang menempel pada diri kita, yaitu badan, pakaian, dan juga tempat yang kita gunakan. Ya, bersihkan dari apa? Sesuatu yang kotor. Kalau badan kita kotor, maka bersihkan dengan cara mandi atau berwudu. Pakaian kita kotor, maka bersihkan dengan cara mencuci. Tempat yang kotor, maka kita bersihkan dengan cara menyapu atau mengepelnya. Nah, dan juga menata. Nah, ini adalah kita sebagai manusia yang mencontoh, ya, atau melakukan perintah Allah, yaitu bahwa Allah Maha Suci, maka Allah sangat menyukai orang yang menyucikan diri. Lah, kita sebagai hamba Allah harus bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah agar untuk melakukan menyucikan diri kita, ya. Ya. Oke. Nah, Al-Qudus. Nah, ini adalah salah satu Asmaul Husna Allah. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Jadi kita sudah mengetahui, ya, bahwa Allah itu adalah zat yang sempurna, terhindar dari sifat-sifat tercela, ya. Jadi di dalam Allah itu adalah sesuatu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sempurna, karena Allah adalah zat yang maha pencipta dan juga maha suci. Nah, memahasucikan Allah diantaranya yaitu dengan cara ibadah, ya. Memahasucikan Allah adalah dengan cara beribadah. Semua makhluk harus memahasucikan Allah. Ucapkan subhanallah, yaitu ucapan maha suci Allah dengan cara mengucapkan subhanallah. Kalimat subhanallah ini disebut juga dengan kalimat tasbih, ya. Ya, kalimat apa tadi? Tasbih, ya. Adalah artinya salah satu cara memahasucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini. Nah, setelah kita mempelajari tentang maha suci Allah, apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, sikap kita yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu dengan cara menanamkan dalam hati, aku harus bisa hidup bersih. Ya, ada beberapa gambar diantaranya yang nomor 1 atau gambar A. Ini kira-kira apa anak-anak? Ya, pinter sekali. Ya, ada beberapa anak yang secara bersama-sama untuk membersihkan kelas dengan cara menyapu, ya. Kedua anak ini menyapu, yang laki-laki membawa tempat sampah untuk memasukkan tempat sampah. Ya, ini adalah kerjasama yang bagus, yaitu membersihkan tempat. Gambar yang kedua adalah apa? Nah, gambar yang kedua ini adalah anak yang sedang melihat sampah yang berserakan, kemudian dia berusaha mengambil untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, nah ini. Nah, ini. Jadi gambar ini adalah menunjukkan anak yang ingin membersihkan lingkungan. Nah, kemudian yang gambar ketiga. Nah, gambar ketiga apa ini? Ya, gambar ketiga ini adalah memungut sampah yang berada di tepi sungai. Ya, jadi pada saat ini jika mungkin pada masa hujan, nah terkadang di sungai, di selokan itu banyak sampah. Nah, kalian semua bisa menanamkan dalam diri kita masing-masing dan juga di lingkungan kita untuk hidup bersih,
Ya, dengan cara bagaimana? Sampah-sampah yang ada di sekitar kita, di saluran air, maka kita ambili. Nah, itu. Yang gambar keempat, yaitu gambar D. Yaitu ada seorang anak yang juga menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan agar lingkungannya cantik, maka bunga ini disirami. Ya, menjaga kebersihan. Ya, ketika tempat itu indah, maka enak untuk dipandang mata, ya, dan hidup kita menjadi senang dan bahagia. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku bersih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah C, as-salam. Ya, Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari yaitu as-salam. As-salam artinya apa? Artinya Allah Maha Pemberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Ya. Jadi Allah adalah zat yang memberikan keselamatan bagi hambanya. Tentunya hambanya yang memohon kepada Allah. Ketika menghadapi kesulitan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan dari penyelesaian suatu masalah atau kesulitan. Ya, kenapa kita harus meminta atau memohon keselamatan kepada Allah? Karena sesungguhnya keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keselamatan adalah Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan. Kita harus selalu memohon dan berdoa hanya kepada Allah agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela kepada orang lain. Nah, ini adalah as-salam, asmaul husna yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Maha Pemberi keselamatan. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, ketika kita dalam kehidupan sehari menemukan suatu kesulitan, menemukan suatu masalah, ya, kesedihan, kesusahan dan sebagainya, minta petunjuk kepada Allah, ya, agar diberi keselamatan. Contoh misalkan saja ketika kita ingin berangkat ke sekolah, kita berdoa dulu kepada Allah dengan doa keluar rumah, kemudian doa naik kendaraan, dan juga kalau sudah sampai, kita sampai di sekolahan dan tempat tujuan, kita mengucapkan hamdalah, ya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena diberi keselamatan. Nah, dan banyak hal, ya, kita memohon kepada Allah dengan cara beribadah, berdoa kepada Allah. Nah, ini anak-anakku semua tentang Asmaul Husna, Al-Qudus dan As-Salam, ya. Nah, maka kita sebagai hamba yang baik memohon petunjuk dan keselamatan tidak kepada hal-hal yang lain, ya, atau kepada sesuatu misalkan, ya. Contoh saja, misalkan di situ kalian memiliki benda, ya, benda itu dianggap benda yang memiliki kekuatan. Nah, kita tidak boleh meminta atau memohon keselamatan kepada suatu benda itu, ya. Itu disebut dengan musyrik, ya. Maka musyrik itu termasuk dosa besar, yaitu mensekutukan Allah. Maka kita tidak boleh. Mintalah keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu ya anak-anakku semua, ya. Nah, amati gambar ini, ya, di antara Allah memberikan keselamatan, maka dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita juga bisa menerapkan Asmaul Husna As-Salam ini. Contoh yang pertama, ketika kita telah mempelajari Asmaul Husna As-Salam, maka kita berdoa kepada Allah setelah melaksanakan ibadah sholat. Nah, gambar yang kedua, kita menanamkan pada diri kita untuk saling tolong-menolong, ya, terhadap orang lain agar orang lain itu selamat dari cedera yang lebih besar, ya, kita tolong, ya. Kemudian selanjutnya gambar yang ketiga adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang dimana
membutuhkan pertolongan, maka kita bantu dengan semampunya. Inilah contoh-contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Begitu ya anak-anak semua ya. Ya, oke. Nah, setelah kita mempelajari Al-Qudus dan As-Salam, tugas kalian kali ini adalah memberikan tanda pada tabel yang ada di sini ya. Sesuaikan dengan apa yang kamu lakukan. Contohnya, aku harus membersihkan diri dari perbuatan tidak baik. Kalau kamu jawab ya, berarti dicentang di kolom ya. Kalau tidak, berarti di kolom tidak. Nah, hanya satu pilihan saja, jangan kedua-duanya ya. Oke? Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan anak-anak diisi, kemudian minta paraf kepada orang tua ya, agar nanti dikoreksi oleh kedua orang tua ya. Begitu anak-anakku terkait dengan pelajaran Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Qudus. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatta akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.